Suami terakhir. Bab 6701 Bab 6705 Bab 6701. Hanya saja, telapak tangan racun api milik Harold ini benar-benar kejam dan kejam. Jika dia terus bertarung, saya takut kakak akan menderita. Tepat ketika Daryl diam-diam cemas, Ivy tidak tahu kapan dia tiba di sisinya. Bajingan tak tahu malu. Melihat ekspresi cemas Daryl saat ini, Ivy tidak bisa mengatakan puas diri dan riang, dan bibir merahnya dengan ringan terbuka. Jangan berpikir bahwa dengan dukungan Gu Qianqiu, aku akan takut padamu. Dia akan dipukuli sampai mati oleh tuanku segera. Setelah mengatakan itu, Ivy melihat Daryl dengan jijik. Tidak ada yang bisa melindungimu ketika Gu Qianqiu meninggal. Pada saat itu, aku akan mencongkel matamu terlebih dahulu, lalu memotong tangan dan kakimu. Saat mengatakan ini, wajah halus Ivy menyembunyikan rasa malu dan marah. Di puncak gunung berawan, dia diejek oleh Daryl dan menganggapnya sangat memalukan. Pada saat ini, dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam dan dia secara alami tidak bisa menunggu. Wanita ini terlalu pendendam. Merasakan permusuhan Ivy, Daryl tidak panik sama sekali, tapi malah menunjukkan senyuman. Dalam hatinya, Daryl berpikir bahwa ada kolam di halaman belakang sub-altar ini, dan tiba-tiba dia punya ide. Meskipun Ivy ini adalah seorang wanita, karena dia mengikuti Harold untuk berlatih teknik racun api, dia telah kelebihan energi yang dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dalam situasi Ivy saat ini, perlu untuk mengembangkan semacam latihan feminin untuk mendamaikan keseimbangan. Adapun kolam di halaman belakang, meskipun Yin, tidak ada tempat berlindung di sekitarnya. Itu menerima sinar matahari sepanjang hari, dan mengandung kekuatan matahari yang ganas. Jika dia bisa dituntun ke sekitar kolam, dan formasi 3 matahari sederhana dikerahkan, itu pasti akan bisa membuatnya terengah-engah. Selama Ivy jatuh dalam situasi, Harold pasti akan marah. Hahaha, rencananya sempurna. Tepat ketika Daryl memikirkan hal ini, Snowy tidak bisa menahannya. Hei! Detik berikutnya, Snowy mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin kepada Ivy. Siapapun yang kalah dan siapa yang menang, tidak ada yang tahu. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Dengan kata lain, ada permusuhan yang kuat. Dalam hati Snowy, Daryl adalah idolanya, dan bahkan menyukainya. Pada saat ini, melihat kata-kata kasar Ivy kepadanya, dia secara alami tidak tahan lagi. Hahaha. Melihat Snowy keluar, Ivy penuh dengan penghinaan, dan mendengus dingin pada saat itu. Kamu tidak harus sombong di depanku. Kamu dan murid-murid di sekitarmu tidak bisa melarikan diri. Mendengar ini, Snowy sangat marah dan ingin berdebat dengannya, tetapi akhirnya dibujuk oleh Daryl. Baiklah, baiklah. Daryl meraih tangan Snowy, menariknya ke samping, dan berkata dengan suara rendah. Jangan berdebat dengannya, tidak ada gunanya, serahkan padaku, kamu optimis tentang Master Sekte. Snowy mengangguk. Pada saat ini, Daryl menoleh dan menatap Ivy sambil tersenyum. Saudari yang baik, kamu akan memukuli dan membunuh segera setelah kamu bertemu, tidak perlu untuk itu. Bab 6702. Mendengar kata-kata Daryl, Ivy mengeluarkan pedang panjangnya dan berkata dengan dingin. Bajingan tak tahu malu, mati. Ketika kata terakhir jatuh, sosok Ivy bergerak ringan, dan pedang panjang itu menusuk langsung ke jantung Daryl, seperti guntur dan kilat. Hati-hati. Melihat adegan ini, Snowy tidak bisa menahan diri untuk berseru, dan dia juga khawatir. Pada saat yang sama, Gu Qianqiu, yang bertarung tidak jauh, juga diam-diam mengerutkan kening ketika dia melihat Ivy dan Daryl bertarung. Harold tersenyum dan mencibir pada Gu Qianqiu. Gu Qianqiu, apakah kamu masih memiliki pikiran untuk mengurus orang lain? Mari kita jaga diri sendiri dulu. Ketika kata-kata itu jatuh, Harold sekali lagi melemparkan telapak racun api, meledak ke arah Gu Qianqiu. Menghadapi situasi ini,
Gu Qianqiu tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam, bersemangat, dan terus melawan Harold. Pada saat ini, Daryl ada di sini. Oh! Melihat pedang panjang Ivy menusuk dengan kecepatan tinggi, Daryl berpura-pura panik dan berteriak. Begitu kamu datang, kamu menggerakkan pedang. Saudari yang baik, apakah kamu ingin saudaramu yang baik mati? Suara itu jatuh, Daryl bergerak untuk menghindari, dan kemudian bergegas menuju kolam di halaman belakang. Pertarungan bukanlah tujuannya, menjebak Ivy dan mengganggu ritme Harold adalah hal yang paling penting. Anjing itu tidak bisa memuntahkan gading, berhentilah. Mendengar ejekan Daryl, Ivy sangat malu, mengepalkan pedangnya erat-erat, dan dengan cepat mengejarnya. Segera, di dekat kolam, Ivy mencibir. Sebagai pria besar, bisakah kamu hanya berlari? Ketika dia mengatakan ini, Ivy sangat kesal. Dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih menghina Daryl. Setelah tantangan Daryl, dia hanya menghindar dan melarikan diri, yang benar-benar tidak jantan. Hahaha. Mendengar ejekan ini, Daryl tidak marah sama sekali, tetapi berkata sambil tersenyum. Saudari yang baik, tidakkah kamu mengerti? Sebagai saudaramu, aku tidak tega menyakitimu. Saat dia mengatakan itu, Daryl dengan cepat mengamati lingkungan di sekitar kolam dan terus menggoda. Tapi sekali lagi, kamu bukan lawanku. Lebih baik mengakui kekalahan lebih awal, jangan sampai kamu kalah dalam pertempuran berikutnya dan tidak melihat tuanmu. Persetan omong kosongmu. Ivy merasakan provokasi yang kuat dari kata-kata ini. Pada saat itu, dia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan dingin. Saya pikir kamu sangat banyak bicara. Jika kamu berani lari, saya akan memotong kakimu terlebih dahulu. Kata-kata itu jatuh, kekuatan seluruh tubuh Ivy meledak, dan pedang panjang itu mengejutkan, dan menusuk ke arah Daryl lagi. Oh! Daryl masih terlihat bingung, dan berteriak. Saudari yang baik, kamu sangat seksi, dan kamu sangat kejam, bagaimana kamu bisa menikah di masa depan? Saat berbicara, Daryl mengambil batu di tepi kolam dan memblokirnya di depannya. Tak tahu malu, sangat tak tahu malu. Mendengar ejekan Daryl, nada suara Ivy tak tertahankan, wajahnya yang halus memerah, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Klang! Detik berikutnya, pedang panjang dan batu bertabrakan, dan suara keras meletus. Daryl berpura-pura dikalahkan, batu di tangannya jatuh ke tanah, dan dia berbalik dan terus menghindar di sekitar kolam. Sambil menghindar, Daryl terus memungut batu-batu di tanah untuk menahan pedang panjang yang ditikam Ivy. Dia terlihat sangat malu, tapi kenyataannya, setiap kali Daryl berpura-pura tak terkalahkan dan melempar batu, dia akan menyusun batu-batu itu menurut aturan. Ya, sesuai dengan rencana di dalam hatinya, Daryl menggunakan batu-batu ini untuk menyebarkan formasi 3 matahari di sekitar kolam. Setelah seharian terpapar sinar matahari pada siang hari, itu mengandung kekuatan matahari yang sangat kuat, dan susunan 3 matahari dapat merangsang kekuatan matahari di dalam air kolam. Pada awalnya, Ivy penuh percaya diri, berpikir bahwa Daryl akan segera dikalahkan sepenuhnya, tetapi secara bertahap, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Aneh. Mengapa air di kolam di sebelah begitu panas? Pada saat ini, Ivy terkejut menemukan bahwa udara panas yang menyengat datang dari permukaan kolam di sebelahnya, seolah-olah dia berdiri di sebelah air yang mendidih. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, permukaan air kolam itu sangat tenang dan tidak terganggu, tidak ada tanda-tanda mendidih sama sekali, dan itu sudah larut malam dan cuacanya dingin. Untuk sementara waktu, Ivy bahkan lebih bingung. Bab 6703. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Ivy belum tahu bahwa Daryl baru saja mengerahkan formasi 3 matahari di sekitar kolam. Pada saat ini, formasi telah memainkan perannya, menginspirasi kekuatan matahari yang terik di air kolam. Oh! Pada saat ini, Daryl melihat bahwa gerakannya telah berhenti, dan dia segera tahu bahwa ini adalah efek dari formasi 3 matahari,
dan segera tertawa dan bercanda. Mengapa saudara perempuan saya yang baik berhenti? Kakak laki-laki yang baik menembak. Aku tahu sudah terlambat bagi saudara perempuanku yang baik untuk mencintaiku, bagaimana dia bisa rela membunuhku. Ketika dia mengatakan ini, Daryl tersenyum dan matanya penuh ejekan. Ya, Daryl melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, Ivy telah menerima pengaruh dari formasi 3 matahari. Pada saat ini, menambahkan lebih banyak api untuk merangsang dia meledak dengan seluruh kekuatannya, pengaruhnya akan lebih serius nanti. Mendengar ini, Ivy menjadi lebih malu dan berteriak. Tutup mulut anjingmu, aku akan memotong lidahmu dulu. Setelah mengatakan itu, Ivy menggigit bibirnya dan mengayunkan pedang panjangnya, hendak menusuk Daryl. Namun, pada saat ini, tubuh halus Ivy terkejut, dan dia terkejut menemukan bahwa di bawah invasi panas kolam, seluruh tubuhnya sangat panas. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kekuatan dalam tubuh juga memiliki beberapa tanda gangguan. Ini, apa yang terjadi di sini? Untuk sementara, Ivy entah kenapa gugup, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia mengambil napas dalam-dalam dan diam-diam mendesak energi untuk menahan panas dari kolam. Namun, yang membuatnya putus asa adalah semakin dia mendesak kekuatannya untuk melawan, semakin panas seluruh tubuhnya, dan semakin tidak teratur kekuatan di tubuhnya. Hahaha, berhasil. Melihat adegan ini, Daryl menunjukkan senyum, berhenti dan duduk di atas batu, dan menatap Ivy sambil tersenyum. Saudariku yang baik, apakah ini kekalahan? Kamu. Mendengar ini, Ivy sangat malu dan ingin memarahinya, tetapi tubuhnya semakin panas, itu benar-benar tidak nyaman. Pada saat ini, kekuatan matahari yang terik di kolam sepenuhnya dirangsang oleh formasi 3 matahari, dan gelombang panas terus datang, dan seluruh halaman belakang sepenuhnya diselimuti oleh panas yang menyengat. Sial. Dalam keadaan seperti itu, Ivy tidak bisa menahan sepenuhnya. Pada saat ini, dia hanya merasa seolah-olah dia berada di kawah gunung berapi, dan seluruh tubuhnya tampak terbakar. Pada saat itu, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia jatuh ke tanah, dan pedang panjangnya terlepas. Panas, panas sekali. Di bawah gelombang panas yang tak berujung di sekelilingnya, Ivy sangat tidak nyaman, dan seluruh tubuhnya terasa terbakar, dan dia berteriak. Ini sangat panas. Ini. Pada saat ini, Snowy berjalan cepat, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Dia berpikir bahwa Daryl tidak bisa menahan serangan ganas Ivy, jadi dia tidak bisa tidak datang untuk melihat situasinya, tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Dia melihat Daryl duduk di sana dengan aman dan sehat sambil tersenyum. Wajah Ivy memerah, dan dia jatuh ke tanah, alisnya berkerut, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia terlihat sangat kesakitan. Apa yang salah? Apa yang baru saja terjadi? Untuk sementara waktu, Snowy penuh dengan keraguan. Beberapa detik kemudian, Snowy bereaksi dan bertanya pada Daryl. Daryl, dia, apa yang terjadi padanya? Daryl menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Siapa tahu? Mungkin dia sedang terburu-buru untuk membunuhku, tapi dia tidak berlatih dengan cukup baik, yang menyebabkan kegilaannya. Penyebaran formasi 3 matahari untuk merangsang kekuatan matahari yang terik di air kolam bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas dalam 2 atau 3 kalimat, jadi Daryl membuat alasannya. Itu dia. Mendengar ini, Snowy tidak memiliki keraguan sedikit pun, dan tiba-tiba mengangguk dan berkata, dia pantas mendapatkannya. Mari kita lihat apakah dia masih sombong. Ketika Ivy dan Harold berkumpul untuk menemukan sesuatu, Snowy sangat kesal. Pada saat ini, melihat penampilannya yang menyakitkan, dia segera merasa lega. Daryl tidak menanggapi kata-kata Snowy, tetapi menoleh untuk melihat situasi di halaman depan. Bam, bam, bam. Dia melihat Harold dan Gukyan Kyu masih bertarung sengit di tengah halaman depan. Daryl tidak mengambil inisiatif untuk mengingatkan Harold, tetapi menunggu dia untuk menyadarinya. Oh,
Apa yang terjadi? Benar saja. Harold dengan cepat menemukan Ivy di halaman belakang, dan hatinya terkejut. Bab 6704. Apa yang terjadi pada Ivy? Pada saat ini, Harold dengan jelas melihat bahwa murid kesayangannya, Ivy, meringkuk di tepi kolam, wajahnya yang halus memerah, seperti awan yang terbakar, menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Untuk sesaat, Harold merasa sedikit bingung. Meskipun keduanya adalah tuan dan murid, di hati Harold, Ivy seperti putrinya sendiri. Ketika dia melihat situasinya saat ini, dia tiba-tiba terganggu. Bagaimana mungkin dia masih tega bertarung dengan Gu Qianqiu? Terburu-buru, Harold tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ivy, ada apa denganmu? Meskipun dia jauh, Harold bisa merasakan bahwa situasi Ivy saat ini sangat serius. Jika dia tidak menemukan solusi dengan cepat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengar pertanyaan guru, Ivy menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah. Tuan, sepertinya aku menjadi gila. Ketika dia berbicara, dia jelas merasakan aura di tubuhnya semakin kacau, dan seluruh tubuhnya tampak terbakar. Apa, menjadi gila? Pada saat ini, wajah Harold sangat berubah, dan dia benar-benar panik. 20 tahun yang lalu, dia mendapat masalah, berjalan di sekitar gerbang neraka, dan tahu betapa berbahayanya itu. Namun, dia tidak tahu bahwa Ivy saat ini tidak didorong oleh kegilaan, tetapi dipengaruhi oleh kekuatan matahari yang terik di kolam di sebelahnya. Selama dia menjauh dari kolam, dia perlahan akan pulih. Tepat ketika Harold cemas, Gu Qianqiu memanggil dengan telapak tangan. Harold tidak punya waktu untuk memikirkannya saat itu, dan telapak tangan kanannya terangkat, kedua telapak tangan bertabrakan. Di bawah tabrakan kekuatan yang kuat, keduanya terguncang mundur beberapa langkah hampir bersamaan. Gu Qianqiu tidak ingin mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Setelah menstabilkan sosoknya, dia menatap Harold dengan cermat. Apakah kamu masih ingin bertarung? Saat berbicara, Gu Qianqiu menatap Daryl tanpa sadar, ada sedikit kekaguman di matanya. Saudara laki-lakinya yang saleh banyak akal dan menggunakan murid Harold untuk mengalihkan perhatiannya. Kalau tidak, jika terus bertarung, saya khawatir akan sulit untuk memblokir telapak racun api. Harold menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat muram, dan dia berkata dengan dingin. Gu Qianqiu, kamu beruntung hari ini. Pertarungan ini belum terlambat, mari kita lanjutkan lain kali. Suara itu jatuh, sosok Harold melintas, dan dia langsung pergi ke kolam halaman belakang. Ya, Harold memutuskan untuk menangguhkan kompetisi. Dalam hatinya, meskipun posisi raja itu penting, kehidupan murid lebih penting. Master. Melihat Harold datang, Ivy sangat senang dan berkata dengan lemah. Saya sangat panas, ini sangat tidak nyaman. Jangan takut. Harold berjalan ke arahnya dengan cepat, mengambil Ivy dan menghiburnya dengan hangat. Ivy, jangan takut, ada tuan di sini. Jangan panik bahkan jika kamu mendapat masalah. Saat berbicara, Harold merasakan situasi Ivy, dan menemukan bahwa tubuhnya hanya tidak teratur, tidak gila, dan dia langsung lega. Namun, situasi Ivy saat ini tidak dapat ditunda. Pada saat ini, Harold segera memutuskan untuk membawa Ivy pergi terlebih dahulu. Tetapi sebelum pergi, dia tidak lupa untuk menoleh ke Daryl dan berkata dengan dingin. Nak, aku akan mengingatmu. Harold adalah orang yang cerdas. Meskipun dia masih tidak tahu mengapa kekuatan internal Ivy tiba-tiba menjadi tidak teratur, dia juga tahu bahwa itu pasti terkait dengan Daryl. Hahaha. Mendengar ancaman Harold, Daryl tidak panik sama sekali, tersenyum dan mengangguk. Namaku Daryl Darby, datanglah padaku jika kamu memiliki sesuatu. Harold meliriknya dengan dingin, tanpa omong kosong, dia naik ke langit bersama Ivy, dan menghilang ke dalam malam setelah beberapa saat. Begitu kaki depan pergi, Gu Qianqiu mendarat dari udara, tampak tenang,
tetapi wajahnya sedikit pucat, dan ada sedikit kelemahan di antara alisnya. Ya, untuk melawan telapak racun api milik Harold barusan, Gu Qianqiu menghabiskan banyak tenaga. Melihat situasi ini, apakah itu Daryl dan Snowy, atau murid-murid di sekitarnya, mereka dengan cepat berkumpul. Master Sekte. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Merasakan perhatian semua orang, Gu Qianqiu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia baik-baik saja, tetapi pada detik berikutnya, kakinya tersandung dan dia hampir jatuh. Oh! Melihat situasi ini, Daryl dengan cepat mendukung Gu Qianqiu, dan detik berikutnya melihat tangan kanan Gu Qianqiu, dan tiba-tiba berseru. Saudaraku, apakah kamu diracuni? Bab 6705. Apa? Mendengar kata-kata Daryl, Snowy dan murid-murid di sekitarnya terkejut, dan kemudian mereka semua melihat ke tangan kanan Gu Qianqiu. Mereka melihat tangan kanan Gu Qianqiu hampir bengkak, menunjukkan kulit berwarna hijau tua, yang terlihat sangat menakutkan. Jelas, tangan Gu Qianqiu baru saja terinfeksi telapak racun api Harold. Meski hanya sesaat, racun api ini menyebar sangat cepat. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Telapak tangan racun api yang sangat kuat. Harold itu benar-benar berbahaya. Daryl juga mengerutkan kening, dan dengan cepat melihat seluruh lengan Gu Qianqiu, dan melihat bahwa racun api perlahan naik, dan telah menyebar ke siku. Cepat. Pada saat ini, Snowy bereaksi dan berkata kepada murid di belakangnya. Pergi dan ambil penawarnya dari ruang harta karun. Ya. Kedua murid itu menjawab dan hendak pergi mengambil obat, tetapi mereka dihentikan oleh Daryl. Percuma saja. Pada saat ini, Daryl menatap racun api di lengan Gu Qianqiu dan berkata perlahan. Ini adalah kekuatan racun api, bukan racun biasa, dan penawarnya tidak efektif sama sekali. Hah? Mendengar ini, baik Snowy dan murid-murid di sekitarnya mengubah ekspresi mereka dan menjadi sangat cemas. Gu Qianqiu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, racun api ini tidak akan membunuhku. Aku akan memasuki ruangan dan jalankan kekuatan untuk memaksa racun api keluar. Kamu harus berhati-hati. Ketika dia mengatakan ini, wajah Gu Qianqiu penuh percaya diri. Gu Qianqiu telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat semua jenis angin kencang dan ombak, dan racun api belaka secara alami tidak akan dianggap serius. Ya, Master Sekte. Mendengar perintah itu, Snowy dan murid-murid di sekitarnya menanggapi serentak, dan kemudian dengan cepat bersiap untuk memperkuat kewaspadaan altar. Daryl juga diam-diam mengangguk. Kekuatan Gu Qianqiu luar biasa, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggunakan kekuatan internal untuk mengeluarkan racun api. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl berkata, Saudaraku, aku akan membantumu melindungi hukum. Gu Qianqiu mengangguk, dan kemudian memasuki ruang halaman belakang bersama. Di sisi lain, Harold membawa Ivy dan bergegas pergi, dan segera meninggalkan kota awan cerah. Ketika dia mencapai hutan, Harold perlahan berhenti, meletakkan Ivy, dan berkata dengan prihatin. Ivy, bagaimana keadaanmu sekarang? Saat berbicara, dia mengamati wajah Ivy. Melihat wajahnya, sepertinya tidak semerah sebelumnya. Master. Ivy menghela nafas lega dan menjawab. Sepertinya lebih baik. Ketika dia berbicara, Ivy juga diam-diam terkejut. Aneh. Seluruh tubuhnya tampak terbakar sebelumnya, dan sekarang sensasi terbakar jauh berkurang. Namun, gangguan kekuatan dalam tubuh belum sepenuhnya hilang. Harold juga sedikit bingung, tapi dia tidak banyak bertanya saat ini, duduk bersila saat itu, membantu Ivy menstabilkan kekuatan batinnya. Ketika situasi Ivy benar-benar sembuh, dia bertanya. Ivy, apa yang terjadi barusan? Itu baik-baik saja sebelumnya, dan tiba-tiba menjadi gila, benar-benar sulit dipahami. Saya. Ivy menggigit bibirnya dan berkata perlahan. Saya tidak tahu, tapi tiba-tiba,
seluruh tubuhku menjadi panas. Setelah mengatakan itu, Ivy menjelaskan secara rinci pengalaman bertarung melawan Daryl saat itu. Mengetahui situasinya, mata Harold berkedip. Sepertinya ada yang salah dengan Daryl. Orang ini seharusnya menjadi master tersembunyi. Lain kali kamu melihatnya, kamu harus berhati-hati. Ketika dia mengatakan ini, Harold terlihat serius. Dia telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan dia memiliki banyak pengetahuan. Saat ini, dia menduga bahwa penyebab utama dari masalah ini adalah orang bernama Daryl. Hanya saja, bagaimana pihak lain melakukannya, Harold masih tidak tahu. Dia mendengar kata-kata tuannya, Ivy tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan tatapan jijik. Ketika dia bertarung denganku barusan, dia hanya bisa berlari. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Hahaha. Harold tersenyum dan berkata dengan serius. Ivy, guru memberitahumu sebelumnya bahwa beberapa orang sangat pandai menyembunyikan diri, jadi jangan hanya melihat di permukaan. Melihat wajah serius gurunya, Ivy tidak punya pilihan selain mengangguk. Jadi begitu, guru.